Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya anak-anak. Semangat. Ini saya lihat kok ada buku yang masuk ini yang nggak ada. Siapa ya? Sofia, Bu. Nuril. Sofia kemana? Sakit, Bu. Mana sakit? Nuril. Sudah sakit. Janjian, Bu. Ya, kemarin main hujan-hujanan. Kalian jangan main hujan-hujanan ya. Iya, Dan kita doakan yang sakit semoga segera sembuh ya. Amin. Ya anak-anak, kemarin itu kita membahas mengenai sumber daya yang dapat diperbarui. Masih ingat apa itu sumber daya yang dapat diperbarui? Daya alam yang tidak akan habis. Jadi contoh sumber daya alam atau sumber energi terbarukan itu ada sumber angin, terus air, biomasa dan juga energi matahari. Di sini ada 4 gambar. Ini yang pertama gambar apa anak? Berkaitan dengan materi hari ini, jadi hari ini kita belajar mengenai sumber energi air. Ini hujan-hujanan. Nah, saya tanya anak-anak, menurut kalian keempat gambar ini berkaitan dengan apa? Air. Air. Dengan matahari. Hutan. Keempat ini, jadi sumber air ini yang biasa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari itu yang mana? Sumur. PDAM. Terus ada yang sungai? Ada Bu. Ada. Ada. Pakai diesel. Hujan? Ada. Buat wudhu. Ada yang bendungan? Ada. Buat mengairi sawah. Sumur Jadi kayak untuk berkaitan dengan materi hari ini kita nanti akan membahas 3 poin ya anak-anak. Jadi pengertian dari sumber daya air, terus bagaimana pemanfaatan sumber daya air itu dengan sehari-hari, dan juga bagaimana cara kita mengidentifikasi sumber daya air yang ada di sekitar kita. Sumber daya air. Jadi sumber daya air ini secara sederhana semua air yang terdapat di permukaan, di atas permukaan atau di bawah permukaan air tanah, seperti di sungai, di danau, di air tanah ataupun air hujan yang memiliki manfaat bagi kehidupan. Nah, sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, air dikelola secara terpadu dari hulu ke hilir untuk sistem irigasi, sistem energi, dan air baku di bawah penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat. Marilah seluruh. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Ada mengapa air itu sangat penting bagi kehidupan manusia, dan apa yang terjadi jika sumber air itu berkurang? Ada yang bisa jawab? Silakan Mbak Aisyah. Ternyata banyak sekali yang ingin menjawab. Mengapa air sangat penting bagi kehidupan manusia? Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa air. Manusia itu membutuhkan air untuk makan, untuk mandi, untuk segala kebutuhan. Jadi itu
Apa yang terjadi jika sumber air berkurang? Contohnya di musim kemarau. Jadi di musim kemarau itu kan sumber air berkurang, itu manusia itu akan kesulitan. Mungkin bisa untuk minum, tapi kan untuk mandi dan lain itu juga kekurangan. Terus ada lagi yang mau menjawab? Silakan Mas Deni. Mengapa air sangat penting bagi kehidupan manusia? Karena air adalah salah satu kebutuhan primer. Karena kalau tidak ada air pasti bisa koin. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, itu benar sekali. Jadi, mengapa air itu sangat penting bagi kehidupan manusia? Air sangat penting bagi manusia karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, mandi, masak, ataupun mencuci. Dan selain itu, air juga dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat, misalnya untuk membantu pencernaan dan menjaga suhu tubuh. Jadi kita selalu minum air putih yang banyak ya, karena kalau tidak nanti bisa lemah letih. Dan dalam kehidupan sehari-hari, air juga penting untuk pertanian agar tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan makanan. Jadi tidak hanya untuk minum, terus mandi ataupun memasak, namun air juga dibutuhkan tanaman untuk membantu pertanian agar tumbuh dan menghasilkan makanan. Serta air juga digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti perikanan dan juga industri. Yang kedua, apa yang terjadi jika sumber air berkurang? Jika sumber air berkurang, manusia akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan karena kurangnya kebersihan. Selain itu, tanaman bisa mati sehingga terjadi gagal panen dan kekurangan makanan. Dan juga berkurangnya air itu dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan merusak lingkungan karena makhluk hidup kekurangan air. Dan ini contoh pemanfaatan air. Yang pertama ada untuk Diesel. ini diesel untuk menanam di sawah, terus minum dan juga mencuci. Nah, seperti yang tadi, jadi manfaat air itu beragam. Ya, manfaat air itu untuk kebutuhan pokok ya seperti minum, terus masak, mencuci, ataupun mandi. Dan juga untuk di pertanian itu ada sistem irigasi. Dan juga air dimanfaatkan untuk sistem industri sebagai pendingin atau pelarut dan pembangkit listrik untuk PLTA, transportasi dan rekreasi. Jadi manfaat air itu sangat banyak, anak-anak. Pengelolaan yang bijak penting untuk keberlanjutan sumber daya, kesehatan masyarakat dan pelindungan ekosistem dari pencemaran. Dari pengertian hingga manfaat air, ada yang ditanyakan apa yang kurang jelas anak-anak? Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya air. Nah, jadi pengelolaan sumber daya air atau SDA ini adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi konservasi pendayagunaan serta pengendalian daya rusak air secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, pada sumber daya air, pengelolaan sumber daya air ini sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Tujuan utama dari pengelolaan sumber daya air ini adalah untuk menjamin kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, mencakup pengelolaan hulu atau hilir, daerah aliran sungai atau das dan juga bendungan. Itu tadi materi tentang sumber daya air. Sekarang
Pokoknya ada kelompok A, B, dan C. Jadi di masing-masing lembar ini itu ada 3 gambar berbeda tentang jenis pemanfaatan air. Jadi nanti anak-anak bisa menjawab jenis pemanfaatan air dan manfaatnya bagi kehidupan manusia itu seperti apa. Saya beri waktu 2 menit untuk mendiskusikan ya anak. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan, siapa yang ingin duluan untuk menjawab? Silakan Mbak Isya. Oke, dari kelompok A, jadi ini gambarnya adalah gambar menyiram tanaman. Jadi jenis pemanfaatan air ini, air dimanfaatkan untuk irigasi atau menyiram tanaman. Dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, air membantu tanaman tumbuh dengan baik sehingga dapat menghasilkan makanan, menjaga kelestarian lingkungan, serta membuat lingkungan menjadi lebih hijau dan sejuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok B. Ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air. Nah, jenis air dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga air. Air yang mengalir biasanya dari bendungan atau sungai digunakan untuk memutar turbin lalu menghasilkan listrik. Terus manfaatnya bagi kehidupan manusia yaitu pembangkit listrik tenaga air membantu menyediakan energi listrik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penerangan, memberikan alat elektronik, dan kegiatan industri. Dan itu PLTA termasuk energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan populasi udara seperti bahan bakar fosil. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya kelompok C. Dari kelompok C ini gambarnya ada orang mencuci piring. Jenis pemanfaatan air dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga yaitu mencuci peralatan makan dan mencuci piring. Manfaatnya bagi kehidupan manusia yaitu air membantu membersihkan diri dari kotoran dan sisa makanan sehingga tetap higienis dan aman digunakan. Hal ini juga menjaga kesehatan karena mencegah kuman dan penyakit. Tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, saya rasa anak-anak sudah paham ya tentang sumber daya air. Jadi anak-anak dapat kita simpulkan bahwa air itu merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, air digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti minum, terus mandi, memasak, ataupun mencuci, dan juga lainnya. Jika sumber air berkurang, maka manusia akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kesehatan juga bisa terganggu dan tanaman pun bisa mati. Oleh karena itu, kita harus selalu menggunakan air dengan bijak dan menjaga kelestariannya agar tetap tersedia untuk sekarang dan di masa depan. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.